Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini benar-benar kita pagi-pagi sudah ada pencobaan yang datang, saudara. Tapi luar biasa, puji Tuhan. Karena Tuhan itu baik, benar kuasanya yang luar biasa. Pada waktu saya datang, sound system tidak bisa nyala semua. Karena tadi malam kita baru mengadakan Gracia Worship Night. Semua dirubah ini. Saya nggak tahu karena apa. Ahli-ahli kita di belakang juga pusing. Di luar ada yang doa. Luar biasa. Dan ternyata Tuhan menjawab. Dan kuasanya dinyatakan. Kurang 15 menit jam 10 nyala, saudara. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya udah siap. Ayo kita siapkan. Saya khotbah nggak pakai mic nggak apa-apa. Karena saya biasa teriak. Ya, saya udah siap. Tapi Tuhan baik. Tidak mau saya teriak. Luar biasa. Kita percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Baik, hari ini kita masuk di dalam hari pertama di bulan Oktober. Tema bulan ini adalah God Center. God Center. Dan tema khotbah saya hari ini adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara pernah melihat Tuhan? Kalau saya bilang mata yang tertuju kepada Tuhan, mana Tuhan gitu? Kita tidak pernah melihat Tuhan, saudara. Mana Tuhan katanya. Dan kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa tertuju itu artinya pandangan yang dipusatkan, saudara. Tertuju, pandangannya dipusatkan. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, artinya mata kita itu dipusatkan kepada Tuhan. Kalau dipusatkan kepada Tuhan, saudara, artinya apa? Kita cuma mau tahu Tuhan, mau lihat Tuhan, gak mau tahu. Dan saya percaya kita semua pernah mengalami bagaimana di dalam hidup kita, itu mata kita tertuju kepada sesuatu, saudara. Kalau kita melihat satu objek, kalau mata kita tertuju kepada satu objek, artinya kita fokus kepada objek itu. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kita lebih tahu dan lebih mengenal objek itu kan. Amin. Kita punya lensa di kamera itu. Itu ada fokusnya. Fokus artinya apa? Kita di style bagaimana supaya kita bisa melihat objek itu lebih jelas lagi. Kalau saya tanya, saudara kenal Tuhan? Kenal. Tapi apakah saudara kenal Tuhan itu dengan benar? Kita perlu fokus kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu hari ini kita mau mata kita tertuju kepada Tuhan. Arti dari mata yang tertuju kepada Tuhan itu adalah begini. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih jelas lagi, mata rohani kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Kita punya mata rohani, kita punya mata jasmani, tapi mata rohani kita harus selalu tertuju kepada Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan, lebih tahu siapa sih Tuhan itu. Jangan hanya tahu bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ya baca kenal ada Yesus Kristus. Di rumah kita ada apa? Foto Yesus. Apakah itu foto yang perlu kita tuju kita setiap hari melihat Yesus di situ? Apakah foto yang kita lihat? Mata tertuju kepada Tuhan. Bukan itu artinya, saudara. Jangan kemana-mana bawa foto. Apalagi yang bawa salib. Kalau ada setan, tengking pakai salib. Gede lagi salibnya di sini. Ada yang ditato lagi, saudara. Nggak hilang-hilang salibnya di sini.
Ada tato Tuhan Yesus lagi. Wah, itu luar biasa saudara. Itu artinya dia melihat Tuhan terus di tatonya. Melihat Tuhan bukan arti begitu. Tapi kita melihat Tuhan, mata yang tertuju harus di dalam mata rohani kita. Amin. Mata rohani itu lebih penting daripada mata jasmani, saudara. Dosa masuk dari mata jasmani. Tapi mata rohani kita akan melihat Yesus terus. Lalu yang kedua apa? Artinya kita tertuju kepada Tuhan, artinya kita itu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Saya mau tanya, kalau saudara hidup, yang diandalkan siapa? Diri sendiri? Terlalu percaya pada diri sendiri? Lalu bos kita? Atau siapa? Tapi mata yang tertuju kepada Tuhan, bahwa kita mengandalkan Tuhan terus. Amin. Tuhan ini toh, aku cuma mau lihat Tuhan, saudara. Apapun yang kita kerjakan di dalam gereja, pelayanan dimanapun, kita mengandalkan Tuhan karena apa? Kita hanya melihat Tuhan, bos kita itu Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, arti mata kita tertuju kepada Tuhan itu apa? Artinya apa? Di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap hari, kita tetap harus lihat Tuhan. Artinya apa? Kita jangan merusak nama Tuhan, saudara. Kita harus menjaga nama Tuhan. Saudara pernah dengar bahwa kita berbuat baik begini, kita baik. Kita nggak mau berbuat macam-macam. Kita jaga nama baik Bapak saya. Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara mau menjaga nama Bapak saudara, saudara tetap lihat. Kalau saudara mau berbuat yang gak benar, wajah Bapak yang galak itu keluar. Itu Bapak di dalam dunia. Tapi kalau kita mau berbuat yang gak benar, wajah Yesus itu keluar, saudara. Ini benar-benar dalam mata rohani. Bahwa aduh ada Yesus. Saya gak berani. Itu tertuju kepada Tuhan. Kita jangan merusak, mencemarkan nama Tuhan di dalam hidup kita. Saudara mau menjadi saksi yang baik, yang benar. Saksi yang benar-benar menyaksikan akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita selalu ingat kepada Tuhan. Tidak mau macam-macam, saudara. Selalu jaga nama baik Tuhan. Kita seperti kita selalu jaga nama baik orang tua kita. Saya selalu kalau dulu masih kecil, saya selalu diingatkan oleh oma saya. Oma saya itu paling sering didik saya. Kamu jangan begitu, kamu jangan memalukan papamu. Selalu begitu, saudara. Jangan memalukan papamu. Papamu itu begini. Itu nancep. Maukah saudara jadi orang Kristen? Jangan memalukan Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap selalu tertuju kepada Yesus. Kita baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Amin. Firman Tuhan yang kita baca, saudara, bahwa orang Kristen begitu kita menerima Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan dan kita sudah bertobat, bahwa kita sudah mulai masuk di dalam satu arena perlombaan, saudara. Firman Tuhan mengatakan,
Di dalam perlombaan ini kita harus menanggalkan semua beban. Menanggalkan beban. Dan mata yang tertuju kepada Yesus, kepada Tuhan. Artinya apa? Setelah kita bertobat, di dalam perjalanan hidup kita, ini adalah satu perlombaan. Di mana tujuan kita adalah kekekalan, saudara. Amin. Bahwa kalau saya tanya saudara, tujuan hidup saudara apa? Cari uang, apapun, cari apa. Tapi tujuan hidup kita adalah kekekalan, amin. Kekekalan. Di dalam menuju kekekalan kita tahu bahwa manusia itu tidak akan bebas daripada segala rintangan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan bilang bahwa tanggalkan semua beban dan mata tertuju kepada Tuhan. Beban apa? Itu beban-beban yang membuat kita tidak bisa jalan, tidak bisa menuju ke tempat tujuan. Apa? Dosa. Beban dosa itu adalah beban yang harus kita tanggalkan di dalam perlombaan ini, saudara. Mengapa? Karena Yesus itu yang membangkitkan iman kita, yang memelihara iman kita dari awal sampai akhir, saudara. Saudara sering kalau ke rumah duka, aku telah menyelesaikan pertandingan. Ini selalu yang paling umum. Selalu. Karena apa? Bahwa orang yang meninggal ini, dia pada waktu meninggal tetap masih mempertahankan imannya. Saudara tahu, di dalam berjalan banyak hal-hal yang dapat merintangi kita. Kadang-kadang karena hal-hal ini kita tidak bisa meninggalkan iman kita dan kita bisa belok macam-macam. Karena di dalam perlombaan sebetulnya kita sudah ditunjukkan, ditetapkan oleh Tuhan bahwa perlombaan ini sudah ditetapkan, ada peraturan-peraturan yang harus kita jalankan menuju kekekalan. Tapi sering saudara, karena rintangan kita belok, haus misalnya. Kita ikut lomba, boleh ikut lomba, haus. Kalau nggak salah kalau ada satu iklan mungkin ya dalam ini, bahwa orang ikut lomba lari, tahu-tahu keluarnya kemana? Cari minum. Cari minum, itu iklan apa ya? Gak tahu, saya lupa. Cari minum, tahu-tahu keluar cari minum. Saudara, apakah sebagai orang Kristen kita mau sudah jalan, sudah lomba-lomba, tahu-tahu di tengah jalan kita cari minum karena apa? Karena haus. Banyak rintangan yang harus kita alami, saudara, di dalam kehidupan kita. Dan mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan yang membangkitkan iman kita. Kalau kita tertuju kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap melihat Tuhan. Ini yang akan menguatkan kita. Amin. Kalau kita tertuju kepada Tuhan, hanya pandang pada Tuhan, aduh, iya ya, Tuhan itu sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Kenapa saya harus begini? Kalau kita memandang itu, maka ada kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Di dalam Alkitab yang bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di sana, orang yang menanti-nantikan Tuhan, di dalam bahasa Indonesia sehari itu disebutkan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti dapat kekuatan. Amin. Saudara kadang-kadang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara merasa kadang-kadang, waduh saya nggak bisa. Di dalam perjalanan terlalu banyak rintangan, saudara. Terlalu banyak rintangan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita melihat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita punya kekuatan. Amin. Oleh sebab itu kalau saudara, kalau jadi orang Kristen,
Kita tuh berhasil, namanya berhasil, itu bukan berhasil bahwa kita ini bisa melewati masalah. Itu nggak cukup. Tapi yang disebut berhasil yang benar itu adalah bahwa kita bisa bertahan pada waktu kita ada masalah. Kita bisa bertahan dan kita bisa melewati masalah itu. Itu adalah berhasil. Bagaimana kita bisa bertahan pada waktu kita ada masalah? Kita butuh kekuatan, saudara. Gak mungkin kalau kita menghadapi ekonomi yang begitu berat bagaimanapun. Kalau saudara tidak bisa bertahan, saudara akan gagal dan akan gagal. Tapi kalau saudara bertahan terhadap masalah, yakin satu waktu masalah ini akan kita lalui. Memang masalahnya adalah kita itu sering gak bertahan, gak bisa tahan di dalam masalah. Gak bisa tahan. Karena apa? Gak kuat. Udahlah, aku menyerah. Ku berserah. Ku berserah. Tapi bukan berserah kepada Tuhan. Ku berserah kepada masalah. Gak bisa bertahan, saudara. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana bisa kuat? Itu adalah dari Tuhan. Pandang Tuhan terus pada waktu ada masalah. Saudara, ada seorang pelari yang dari Tanzania. Namanya John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari. Ini kita harus contoh semangat dan mental daripada John Stephen Akhwari ini. Bahwa dia dikirim di Olimpiade tahun 1968. Di dalam Olimpiade maraton, dia mengalami cedera di kakinya. Kakinya kram, terus kram, jatuh, terus kram, terus jatuh. Sehingga dia terluka karena apa? Ada senggol-senggol dengan pelari-pelari lainnya. Tapi satu hal, saudara. Dengan kaki yang terluka, kita lihat di foto itu berapa balutan itu ya. Wah, dia tertatih-tatih terus lari terus. Dia tidak akan minggir, dia tidak akan ke samping, tidak akan berhenti, saudara. Banyak penonton melihat, waduh ini kasihan. Kenapa dia gak mau berhenti, saudara? Sampai penonton sudah habis semua, dia masih belum sampai ke finish. Tapi dia masih lari. Sampai penonton selesai, dia baru sampai finish, gak ada penonton, saudara. Tapi wartawan tanya dia, kenapa? Panggilnya Pak John katanya. Pak John, bukan John di sini ya. Pak John, kenapa kamu begini, sudah begini masih mau lari, masih mau sampai finish? Ini jawaban yang harus kita tiru, saudara, bahwa dia bilang begini, negara saya mengirim saya ke sini bukan untuk start maraton. Bukan untuk start maraton. Tetapi negara saya kirim saya ke sini udah buang uang sekian banyak untuk saya menyelesaikan maraton ini, saudara. Saudara, demikian juga kita orang Kristen. Kita sudah mulai lari, saudara. Kita terima Tuhan, kita mulai lari. Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan harga yang begitu mahal. Saudara, apakah kita mau berhenti di tengah jalan? Apakah kita mau menyimpang ke kiri atau ke kanan? Tapi kita tetap harus sampai ke tempat finish kita. Amin. Saudara mau sampai ke tempat finish, saudara? Karena Tuhan Yesus sudah membayar dengan harga yang mahal untuk kita semua ini. Kita sudah masuk ke dalam perlombaan. Biarlah perlombaan di dalam hidup kita tertuju terus kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sudah bayar harga yang mahal. Kita sudah di dalam perlombaan ini. Bukan hanya untuk start perlombaan. Banyak orang Kristen yang hanya start, tapi finishnya nggak tahu kemana. Tapi jadilah orang Kristen yang bukan hanya start, tapi hanya start dan juga finish, saudara. Karena Tuhan Yesus
sudah bayar dengan mahal. Amin. Saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, dengan pandang dengan Tuhan, sampai tempat finish kita. Sampai kapanpun, selama kita hidup di dunia, kita tetap berjalan terus sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita di dalam hidup gak akan bebas dari masalah. Kita harus tetap bisa bertahan dan punya kekuatan. Apa masalah kita? Hal-hal apa yang dapat merintangi pandangan kita kepada Tuhan Yesus? Kadang-kadang kita sudah mau tahu, wah saya harus pandang Tuhan Yesus. Tapi rintangan masih ada, saudara. Hal-hal yang merintangi Tuhan kita untuk melihat Tuhan Yesus itu apa? Yang pertama adalah masalah di dalam hidup kita. Siapa yang tidak pernah ada masalah di sini? Kalau saudara tidak ada masalah, artinya saudara belum hidup. Selama hidup kita, tidak mungkin kita bebas dari masalah. Masalah kecil, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah di dalam kantor, masalah di dalam gereja, masalah di dalam pelayanan, semua pasti ada masalah. Di dalam gereja pun banyak masalah, saudara. Kenapa Pak Tunggul? Ya, di dalam gereja pun banyak masalah. Dan tidak ada, semua di dalam hidup kita pasti ada masalah. Masalah seringkali itu, saudara, itu mengalihkan fokus kita, saudara, kepada Tuhan. Amin. Seringkali kita begini, saya ikut Tuhan udah lama. Kenapa kok saya masih ada masalah begini? Saya kok susah cari kerjaan. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya gini? Yang ada di dalam pikiran kita itu apa? Masalah. Saudara. Kalau saudara melihat masalah itu, saudara akan dengan sendirinya saudara itu akan difokuskan ke masalah itu. Kalau saudara difokuskan kepada masalah, maka masalah itu akan lebih besar. Makin besar, makin besar, makin besar. Setiap hari yang saudara pikirkan masalah itu, artinya saudara memelihara masalah itu. Saudara pelihara masalah itu makin hari makin besar. Tapi firman Tuhan bilang, kita ini berlomba, pandanglah Yesus. Ada masalah apapun, saudara tidak perlu memandang masalah itu. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan makin besar, masalah itu makin kecil. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita itu adalah lebih besar daripada masalah kita. Amin. Tidak perlu memandang masalah, saudara. Tapi fokus kepada Tuhan kita. Sakit penyakit. Mungkin saudara merasakan, waduh, saya ini kok, udah ke dokter, 10 dokter, gak bisa sembuh. Mungkin saudara menyalahkan Tuhan bahwa kenapa Tuhan kasih saya penyakit. Saudara jangan melihat bahwa masalah saudara. Tapi jangan lihat masalah, tapi lihat nanti. Di belakang masalah saudara, itu apa rencana Tuhan. Itu yang harus saudara tanya. Kenapa saudara? Saya ada masalah ini. Oh pasti Tuhan punya rencana lain untuk saya. Di balik masalah ini saudara. Yang biasa kita tanya adalah kenapa Tuhan kasih masalah ini? Kenapa ini begini? Kenapa saya kekurangan uang? Inilah macam-macam. Tapi pertanyaan kita kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan bahwa apa sih Tuhan, rencana Tuhan untuk saya, bahwa saya Tuhan izinkan ada masalah ini. Apa rencana Tuhan? Saudara pandang Tuhan, maka ada kekuatan. Dengan kekuatan ini kita hadapi masalah. Dan kita baru tahu nanti setelah masalah selesai, kita baru tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk Tuhan kita.
Saudara tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau kita. Tapi nanti sudah selesai, saudara baru bisa tahu. Satu hari saudara, ada satu anak, mendadak dia bicara sama papanya. "Pak, saya mulai minggu ini saya nggak mau ke gereja." Papanya kaget. "Kenapa?" Saya nggak seneng sama orang gereja. Saya kalau ke gereja lihat orang itu kelihatannya rohani katanya. Tapi di dalam gereja main gadget terus katanya. Tapi syukur sini nggak ada yang main gadget. Dia main gadget terus. Belum lagi keluar gereja yang dibicarakan kejelekannya orang terus. Wah, ngapain saya ke gereja? Saya nggak mau ke gereja lagi. Papanya bingung. Gimana cara ngomongin anak ini? Dia bilang begini. Dia akhirnya timbul ada satu hikmat. Boleh. Tapi ada satu syarat dia bilang. Mulai minggu depan kamu bawa 1 gelas air penuh. Kamu kelilingi gereja itu katanya. Tapi jangan sampai air ini tumpah sedikit pun ya. Dia bilang gitu. Iya Pak. Wah. Kalau saudara, kalau sampai tumpah, kamu nggak bisa. Wah, dia begitu seneng anak ini. Hari Minggu dia bawa air ini, dia keliling gereja, dia terus jaga gelas ini jangan sampai ada yang tumpah. Selesai, dia lapor sama papanya. "Pak, saya berhasil, nggak ada yang tumpah airnya," katanya. Papanya bilang, gimana kamu bisa nggak tumpah? Dia tanya. Anaknya bilang gini, "Saya gampang Pak, saya memperhatikan air ini terus Pak," katanya terus. Lah terus kamu lihat ada orang yang main gadget nggak di dalam gereja? Nggak lihat Pak. Dia bilang gini, "Ada kamu mendengar orang yang suka jelek-jelekan orang lain?" Nggak dengar Pak. "Loh kenapa? Saya cuma melihat air ini terus," katanya. Saudara, ini ilustrasi. Kita sering itu cuma melihat kejelekan orang, saudara. Kita sering melihat kejelekan, kita sering melihat masalah. Tapi kalau kita pusatkan pikiran, pandangan kita kepada Tuhan, masalah itu tidak lihat, saudara. Amin. Anak kecil ini adalah contoh yang paling simpel. Bahwa di dalam masalah, jangan tanya Tuhan, apa, kenapa, tapi tanya Tuhan, ada apa Tuhan di belakang masalah ini? Andalkan Tuhan, pandang Tuhan, pasti masalah selesai. Amin. Satu hal yang paling penting, masalah yang selesai bagaimanapun belum tentu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi yang penting, itu pasti kehendak Tuhan. Amin. Masalah itu selesai. Lalu yang kedua, saudara, kalau untuk masalah ini kita kalau lihat murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu juga sering ada masalah. Pada waktu naik perahu yang mau dihantam badai, tenggelam. Namanya murid Tuhan Yesus, itu sudah ikut Tuhan Yesus. Kurang apa saudara? Dekat sama Tuhan Yesus. Kita baca coba di Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Amin. Amin. Murid Tuhan Yesus. Kalau saya jadi gurunya, saya jadi Tuhan Yesus tersinggung. Saudara. Masa gurunya gini, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Artinya apa? Gurunya ini mengizinkan dan memang lebih senang kalau kita binasa, kan begitu. Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Artinya apa? Murid-murid Tuhan Yesus di dalam menghadapi badai, pikirannya, pandangannya itu hanya sudah difokuskan di badai itu, saudara. Padahal kalau murid-murid sudah fokus kepada Tuhan, nggak akan bertanya itu.
Pasti jawabannya begini, Tuhan, minta tolong sama Tuhan pasti. Tapi Tuhan, cuma ditanya, kamu memang tuh guru memang mau buat kita binasa. Wah, kalau saya tersinggung. Kalau saya sekalian saya lempar ke laut. Saudara, di dalam hidup kita masalah pasti ada. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam masalah ini adalah kita pandang Tuhan Yesus. Amin. Pandang Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, itu adalah kesuksesan atau kesenangan, saudara. Bukan waktu kita ada masalah aja kita bisa, itu yang merintangi kita untuk fokus kepada Tuhan. Tapi kesenangan dan kesuksesan itu juga bisa, saudara. Saudara mau senang, mau sukses? Mau? Mau, semua orang mau pasti. Semua orang pasti mau senang, mau sukses. Tapi masalahnya kesenangan dan kesuksesan ini jangan sampai menutup mata kita kepada Tuhan. Biasanya orang kalau sudah senang, udah sukses, udah enak gitu ya. Itu lupa diri. Rasa gak butuh sama Tuhan, saudara. Betul, saudara? Saudara pernah gitu? Saya tanya, kalau saudara berlibur ke puncak, masih ingat Tuhan gak? Berlibur ke Bali, ingat Tuhan gak? Wuhu. Ingat Tuhan gak? Yang dia ingat, wah nanti makan apa? Nanti makan apa? Nanti lihat apa? Nanti ini. Saudara, itu manusia. Udah kalau seneng, itu biasanya lupa. Jadi kalau kita seneng, lupa pusat kita tuh Tuhan. Kadang-kadang begini, kalau saudara berlibur, apa yang saudara lakukan di dalam liburan itu, apakah saudara sudah menyenangkan Tuhan atau tidak? Ayo, jujur. Saya di dalam liburan, yang disenangkan itu siapa? Diri sendiri. Pernahkah kita pikir apa yang saya lakukan ini itu menyenangkan Tuhan atau enggak? Saya udah bayar banyak loh. Saya udah bayar tiket plane, udah ke sini, ke sono, ke sini. Saudara, sering apa yang kita lakukan itu tidak menyenangkan Tuhan. Artinya kita sudah lupa memandang kepada Tuhan. Saudara pernah ke Thailand? Pernah? Pernah ya? Saudara, saya ingat pada waktu, zaman dulu. Saya ikut tur ke Thailand. Wah, senang ikut tur. Satu hari, tour leader tanya, siapa yang mau lihat live show? Nah, kalau yang ketawa pasti tahu. Live show. Namanya orang kepingin tahu, curious, kepingin tahu. Akhirnya ayo nonton. Habis nonton baru tahu. Saudara, banyak hal-hal karena kesenangan kita lupa memandang kepada Tuhan. Apakah pantas kita sebagai orang-orang Kristen anak Tuhan untuk melihat itu? Jangan lupa, dimanapun kita ada, waktu senang kita tetap harus pandang Tuhan, saudara. Amin. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir.
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Amin. Musa harus menjadi teladan kita, saudara. Musa, dia menolak untuk menjadi anak putri Firaun. Dan dia rela meninggalkan semua privilege, semua prestis, semua kekayaan di Mesir. Dia rela hanya untuk apa? Melaksanakan tugas Tuhan yang diberikan kepada dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, kalau saudara jadi seperti Musa, sayang enggak sih? Enak loh di Mesir. Kekayaan, jadi anaknya putri Firaun. Enak, mewah, semua enak. Maukah saudara? Beranikah saudara meninggalkan kemewahan yang di dalam dosa untuk Tuhan? Pandang Tuhan. Di tengah kemewahan kita, di tengah kesenangan kita, tetap pandang kepada Tuhan. Yang ketiga, hal yang dapat merintangi mata kita untuk mandang pada Yesus adalah kesibukan. Saudara, seringkali mata kita itu sudah enggak fokus lagi kepada Tuhan. Tanpa kita sadari pada waktu kita sibuk. Kita sering menganggap bahwa sibuk itu wajar. Tapi sibuk itu bisa menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam gereja, dimanapun kesibukan itu dapat menutup kita pandangan kita kepada Tuhan, saudara. Saudara jangan menganggap kalau saya sibuk dengan kegiatan di gereja, sibuk dengan pelayanan, itu fine. Oke aja. Saudara tahu kisah Marta dan Maria. Yang melayani siapa? Yang sibuk melayani siapa? Marta. Maria apa yang dia kerjakan? Duduk di kaki Yesus. Apa reaksi Yesus? Yang ditegur siapa? Marta. Salah nggak sebetulnya Marta ini? Melayani Tuhan kan? Nggak salah saudara. Tapi kenapa Tuhan tuh negur Marta dan Tuhan memberikan Maria sebagai contoh untuk Marta? Karena apa? Karena Tuhan itu lebih senang kalau kita itu bukan sibuk untuk melayani Tuhan, sibuk akhirnya kita sudah tidak memandang Tuhan lagi. Hati-hati saudara, kita boleh sibuk. Mulai Minggu sampai Minggu. Sibuk terus melayani Tuhan. Tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, apakah masih tetap terjaga saudara? Saudara boleh melayani dimanapun, enggak salah. Tapi jangan lupa, sibuk melayani dapat menutup mata kita untuk memandang Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudara yang sibuk melayani Tuhan, jangan lupa kita harus tetap memandang Tuhan. Di dalam pelayanan, oleh sebab itu saudara, sering di dalam pelayanan itu terjadi konflik, karena di dalam pelayanan banyak orang pelayanan itu melayani diri sendiri dan melayani manusia dan tidak memandang kepada Tuhan, saudara. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, pandangan tertuju kepada Tuhan harus tetap terjaga, saudara. Karena kesibukan kita lupa. Dianggap kesibukan untuk Tuhan. It's okay. Tapi kesibukan untuk Tuhan, tetap mata kita tetap harus dipertahankan
untuk tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian apapun yang terjadi di dalam pelayanan kita tidak akan menjadi masalah buat kita. Karena kalau kita hanya memandang Tuhan, pelayanan kita mau ada masalah apa, mau ada masalah dengan teman-teman sepelayanan, no problem, saya nggak melayani engkau, saya melayani Tuhan. Jaga hati kita. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, dimanapun. Bawa Tuhan di dalam setiap kesibukan kita. Amin. Biarlah kesibukan. Jangan sampai kesibukan itu menjadi penghalangan akan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara boleh sibuk, boleh apa, tapi cari dulu kerajaan Allah, pandang Yesus dulu, maka semuanya akan beres. Amin. Jadilah orang Kristen. Bahwa kita di dalam perlombaan. Kita tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi kita tetap memandang Tuhan. Kalau sekali kita lepas dari fokus kita kepada Tuhan, kita akan tersandung dan kita akan jatuh. Atau kita akan melenceng ke kiri, ke kanan. Jadilah anak Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita, selalu fokus kepada Tuhan. Maukah saudara hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan pastikan saudara akan menuju ke tempat tujuan dan mempertahankan iman saudara. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.